Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila dengan NIM 2009423. Saya dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, pertanyaan pertama, dalam penyelenggaraan sekolah, bidang-bidang apa saja yang harus dikelola oleh sekolah? Uraikan setiap bidang secara ringkas dan jelas. Nah, yang pertama itu ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Dalam manajemen ini dilakukan 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, kedua ada tahap pengembangan, ketiga ada tahap implementasi atau pelaksanaan, yang terakhir ada tahap penilaian. Yang kedua, ada manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan ini terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua, ada kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang terakhir itu ada pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga ranah efektif dan psikomotor. Yang ketiga, manajemen personalia. Terdapat 4 prinsip dasar manajemen personalia ini, yaitu yang pertama, dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen yang paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional. Yang ketiga, kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Dan yang terakhir itu ada manajemen personalia di sekolah, pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dengan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Di samping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajemen ini adalah berkenaan penguasaan kompetensi dari para personil sekolah. Oleh karena itu, upaya pengembangan kompetensi ini dari setiap personilnya di sekolah itu menjadi mutlak yang diperlukan. Yang keempat yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, giat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara administrasi dana di sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan ini adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas yang baik. Manajemen yang selanjutnya yaitu manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah. Manajemen perawatan ini, sarana dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, meleber, dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai barang, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, selanjutnya itu ke pertanyaan nomor 2, yaitu apa fokus manajemen sekolah dan bagaimana Anda menjelaskan kerangka pikir Anda tentang sistem manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan faktor yang terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang keberhasilannya diukur oleh prestasi tamatan output. Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinan harus berpikir sistem, artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, substansi pendidikan di suatu sekolah atau manajemen berbasis sekolah
harus berfungsi optimal agar dapat berjalan dengan baik dan benar terintegrasi dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Hal yang paling penting dalam implementasi sekolah, school-based management, adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Manajemen yang mencakup di dalam manajemen sekolah itu, yang pertama ada manajemen kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, perencana, dan pengembangan kurikulum nasional yang telah dilakukan Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat untuk menjamin aktivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS. Kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional dalam program tahunan, caturwulan, dan bulanan. Yang kedua, ada manajemen tenaga kependidikan. Peningkatan produktivitas dan potensi prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Dan yang ketiga itu ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini atau yang sering disebut manajemen kemuridan peserta didik merupakan salah satu bidang operasional MBS dalam hal penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Salah satu tugas sekolah di awal tahun pelajaran baru adalah menata siswa. Manajemen kemuridan adalah penata dan pengatur kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik murid awal pendaftaran sampai mereka lulus, tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui proses pendidikan sekolah. Manajemen selanjutnya yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen ini merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidik. Manajerial kepala sekolah dalam pembangunan sangat dibutuhkan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan MBS menuntut kemampuan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintahan. Yang selanjutnya itu, yang kelima, ada manajemen sarana prasarana pendidikan. Prasarana ini adalah peralatan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat lainnya. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Yang selanjutnya, yang keenam itu ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen ini hubungan antara sekolah dengan orang tua atau wali murid serta masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi murid di sekolah. Sekolah atau orang tua, wali murid memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah, pendidikan, serta efektif dan efisien. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu ada manajemen layanan khusus. Manajemen ini itu meliputi perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Dan yang kedelapan itu ada manajemen waktu. Di dalam manajemen waktu ini, dalam pelaksanaan sebuah kegiatan sekolah yang sangat berperan menyikapi susunan tahapan kegiatan lain. Pengelolaan waktu
yang baik berdampak ke teraturan pelaksanaan pada kegiatan ini. Semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka semakin mudah biaya yang dikeluarkan. Manajemen waktu ini akan teraplikasikan jika dalam memulai pekerjaan, perencanaan menggunakan perencanaan jaringan, kerja network planning. Selanjutnya, ke pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil dari sisi manajemen sekolah, dan berikan satu contoh nyata di sekolah. Keberhasilan suatu sekolah itu ditentukan oleh faktor pendidik sebenarnya, dan tenaga pendidikan, kurikulum, konteks atau lingkungan, peserta didik, dan proses pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam manajemen sekolah itu, yang pertama adanya pemerataan pendidikan berupa kebersamaan kesempatan antara siswa-siswa di desa, di kota, atau yang kaya miskin, laki-laki atau dengan perempuan, cacat dan tidak cacat. Yang kedua itu kualitas pendidik, input, proses, output. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi pendidik, angka kenaikan kelas, angka kelulusan, angka putus sekolah, dan yang keempat itu ada tata pengelolaan sekolah yang baik melalui partisipasi transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, prediktif, kepekaan, dan profesional, efektivitas dan efisiensi, serta kepastian jaminan hukum. Contoh nyata manajemen sekolah ini berhasil yaitu sekolah itu mendukung peserta didik dalam misalnya perlombaan akademik atau non akademik sesuai minat dan bakat. Contoh nyata dari keberhasilan manajemen sekolah itu, contohnya itu sekolah mendukung peserta didiknya yang akan melaksanakan lomba, entah itu dalam segi akademik atau non akademik sesuai minat dan bakat siswa tersebut. Sekolah itu bisa membantu dengan dari segi persiapan lomba atau dari segi materi untuk lomba tersebut. Karena jika peserta didik itu memenangkan lomba, itu kan bakal membawa nama baik sekolah tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Jelaskan pemahaman Anda mengenai kepemimpinan pendidikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama itu, apa kepemimpinan pendidikan? 2. Siapakah yang dimaksud pemimpin pendidikan di sekolah? Mengapa dia disebut sebagai pemimpin? Yang ketiga, bagaimana cara seorang pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mau dan mampu mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama?
Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kelima. Jika Anda menjadi seorang guru, apakah kajian mengenai pengelolaan pendidikan yang akan memberikan bekal yang bermakna bagi nantinya dan mengapa? Sekian video tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.